dia mundur gitu. Sorry, ini kameranya agak Ah, logonya jatuh. Kisah selamat bergabung di Chit-Chat di channelnya SL Asia aja. oh ya, selamat pagi teman-teman. Halo. Udah lama nih nggak bikin konten nih. Terakhir sama siapa? Terakhir sama Pak Tut kayaknya, Pak Tut di Rimba. Awalnya sama Pak Rusdi, kemudian Pak Wahyu juga sempet sih. Ini casual nih, nggak ada settingan. Yang pakai HP terus taruh gitu aja. Kebetulan kita mau ke ini kan, ke Pilan, ke site Baliago. Ngobrol deh, mumpung sama Esa nih. Gimana saya kemarin acaranya? Menyenangkan, bisa berbagi ilmu, teman-teman juga senang, dan saya kemarin mempresentasikan banyak tentang Kumba dan SHL. Karena SHL dan Kumba banyak sekali memberi, terutama SHL ya, banyak memberi dampak positif dalam saya bekerja dan karyanya dan impactnya juga. Itu acara apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu acara iseng, itu karena Little Talk itu adalah sebuah cafe library di Ubud ya, punya teman saya Agustra. Memang aktivasinya berupa bedah buku, pokoknya talks juga, berbagi ilmu. Jadi karena kemarin saya sempat bikin brand guideline iseng di sana di kafenya, ownernya tertarik, kamu buat apa brand guideline? Ya udah, tiba-tiba diajak bikin kelas tentang fokus ke brand guideline, dan ternyata banyak minatnya sampai fully book juga. Berapa orang kemarin? Si Angga kayak ikut ya? Anja ikut, Vika ikut. Oh, Vika ikut? Vika ikut. Jadi Di Loka ikut ya kayaknya? di Loka ikut. Banyak yang ikut, jadi ya sangat menyenangkan. Dan ya feedbacknya positif banget. Penting sekali, brand guideline itu penting sekali. Oke. Jadi kan ketika kalau ngomongnya, kita ngomong secara lebih apa ya? Lebih umum aja ya. Kan SHL itu di rebranding oleh saya. Dulu kan dari logo SHL yang biasa, kita rebranding lagi jadi Sungai Jambuan, kita rebranding lagi Aksara Kawi. Itu sebuah ide dan proses sangat menyenangkan untuk saya dan owner dari SHL. Tapi kan itu harus dijelaskan ke seluruh staff kan. Jadi filosofinya apa, latar belakang perusahaan bagaimana, ketika diterapkan di media bagaimana, itu kan harus dibaca oleh orang yang akan meneruskan. Jadi brand guideline sepenting itu. Aktivasinya pun banyak. Jadi kalau orang ngomongin brand, pasti orang stuck di logo aja kan. Nah, itu dah. Brand itu tidak di logo. Jadi saya aktivasikan kemarin juga untuk agar teman-teman lebih sadar. Contoh untuk SHL ya, sebuah brand arsitektur dan bisa dibilang juga lifestyle dengan gaya yang casual tapi juga elegan. Ini kan kita ngomongin SHL, sebuah brand yang casual, yang bersahabat, yang talkative, yang kreatif, yang tapi gayanya elegan. Saya nggak mungkin menjual SHL dengan visual yang misalnya logonya tiling kayak kertas kado itu, atau batik kan itu kayak hilang kesannya kan. Jadi aktivasinya itu tidak di logo saja, di warna, dan saya juga menjelaskan ke teman-teman bahwa aktivasi itu bisa di copywriting loh. Jadi saya jelaskan bahwa SHL kalau fase presentasi arsitektur itu ada kalimat greetingsnya. Kalimat greetingsnya semua adalah bisa ya. Ataupun cara ngambil gambarnya, langsung saya perkenalkan ini Angga yang ngambil gambarnya itu. Jadi semuanya wah. Sorry, nanti kita ulang ya. Skip dulu sedikit. Kembali lagi. Sorry ya, tadi posisi kameranya nggak gini, Nggak bagus. nggak proper, jadi jatuh terus ya. Nah, ini mudah-mudahan aman ya sampai ini. Jadi kita drivingnya santai aja. Tapi jalannya rusak. Jalannya ya. Jadi kan kita ngebahas sampai itu aktivasi SHL. Jadi aktivasi itu dalam brand jangan logo aja, karena emang branding itu apa sih, adalah proses branding itu definisi adalah proses menanamkan sebuah persepsi yang kuat di benak seseorang. Jadi bukan cuma logo aja, tapi branding itu turunan juga penting. Jadi ada teks, copywriting, ada typeface, ada peraturan logo, ada visual element, warna, dan lain-lain. Jadi aktivasinya di SHL yang paling saya gampang ya, karena saya yang bikin juga. Kita bikin sesuatu yang kreatif tapi elegan, itu kalau kata kunci SHL. Dan casual juga ya, nggak high class, nggak sesantun itu gitu.
tapi kita bisa bikin yang ramah. Karena kenapa? Karena emang SHL briefnya ramah. Jadi kayak logonya kan dulu Sungai Campuan itu jadi hal yang kreatif, berubahlah sekarang menjadi aksara A kecil. Kenapa A kecil? Karena kita nggak mau menjadi A besar yang agresif. Jadilah logo seperti itu kan. Dan dari pesan itu kita turunkan ke aktivasinya. Saya ulang-ulang terus kata aktivasi. Kayak di progres arsitektur itu yang di saya nggak terlalu paham ya. Skenario itu kalau dibuka dan dilihatkan ke klien, di cover depannya itu ada kata-kata kayak hai, ini loh proyek kita, ini udah sekian persen, jadi yuk semangat, atau yuk gimana, cheers. Jadi kayak menggugah juga untuk ke klien dan kita untuk sama-sama let's do it, ini proyek yang keren gitu. Terus aktivasinya juga di fotografi, itu dikasih guideline bahwa ambil fotonya seperti ini, atau enggak pengambilan angle seperti ini, lihat saya pakai ini, karakter gambar seperti ini, filter seperti ini gitu. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Termasuk fontnya pun harus diatur ya, jadi nggak boleh semaunya itu. Jadi kayak teman kemarin pas saya liatin presentasi kayak, oh gitu ya kak, aku pakai font semauku aja, jadi ada 10 fontnya, ada 15 kan, nggak boleh. Jadi ya setidaknya maksimal ya udah 2 itu udah banyak banget. Tapi betul sah, jadi semua yang saya bikin tuh ya kayak memudahkan kita dalam berproses sah. Ya kayak misalnya kita kan bikin konten kayak gitu kan, kemudian bikin website, kemudian dalam apa ya desain book juga gitu kan. Jadi fontnya juga kita nggak usah pusing milih font, apalagi udah dipilihin sama saya bagus itu kan. Nah itu cocok di mana-mana sih. Itu apa Minion Pro sama itu Minion dan Proxima Nova. Nah itu juga mau nambahin lagi ya. Karakter fontnya kayak saya pakai 2 jenis yaitu. Kenapa itu sih? Karena Minion Pro dan Proxima Nova itu adalah 2 jenis font yang berbeda. Proxima Nova itu jenis sans serif atau dalam bahasa Indonesia tidak berkait. Sedangkan Minion Pro itu bersifat serif, yaitu berkait. Kenapa? Karena saya ingin menarik 2 audiences pecinta font ini. Kalau yang Minion Pro itu lebih ke Asia, orang-orang Asia. Kelebihannya bisa dicetak sekecil apapun dia masih terlihat, tapi kurang bagus di layar. Kebalikannya, Minion Pro itu sukanya orang-orang Western, dan fontnya itu yang tidak berkait itu akan terlihat sangat jelas di layar. Jadi saya pasang kedua-duanya. Jadi itu buat nyaman juga kan? Buat nyaman juga, benar. Jadi mudah membaca gitu kan. Keren sih. Terus satu lagi ya saya yang menarik nih lagi, saya suka banget tuh logo yang terbaru tuh. Enggak, yang SHL yang dari karena saya ingat dulu pertama biasalah kalau sama Esa pasti diminta kira-kira ini apa yang mau diinin kan, apa yang artinya kalian tuh mau seperti apa gitu. Jadi kita sempat ngomong ke Esa dulu, kita tuh kayaknya bukan kayaknya memang culture base ya, kita suka banget sama konten budaya gitu. Makanya filosofi kami kan juga ada campuan itu kan, campuan. Kemudian Esa yang mengejutkan tuh keluar aksara A itulah yang ya itu ya, dan itu pun campuan juga kan. Kalau awal kan kita Bisuki dulu bikin campuannya kayak huruf SHL gabung tapi dalam bentuk campuan pertemuan 2 sungai kan. Itu kan artinya kolaborasi juga. Nah sekarang nih another campuan kan, campuan yang air apa ya, gunung dengan air laut itu kan campuan juga, tapi dalam bentuk huruf A aksara Bali, Jawa gitu kan. Itu kan cultural banget tuh. Dan setelah jadi itu fit di mana-mana loh, kita bikin tas, kita bikin baju, macam-macam, itu nice banget. Dan nggak perlu isi SHL Asia, cuma dikasih begitu juga keren juga gitu. Kita suka dan pride-nya ada ya. Ya, dan teman-teman juga suka ya, artinya gini. Kalau itu yang pakai hanya SHL Asia people lah, teman-teman di kantor ya wajar kali, tapi ternyata teman-teman di luar saya juga banyak yang akhirnya tas itu dibeli. Artinya mereka nggak masalah itu brand atau logo perusahaan, tapi mereka pakai juga. Ya benar. Jadi brand saya pikir logo itu universal jadinya saya. Iya benar. Nggak kaku juga ya. Nggak kaku. Jadi nggak ada misalnya coba kita pakai logo-logo perusahaan, wah ini kayak kita promosi dia nih. Itu rasanya teman-teman tuh yang beli-beli itu nggak ini sih nggak kepikiran gitu. Karena saya cek kan, kita lihat di IG-nya mereka kalau pakai ke proyek malah harus cetek loh. Pakai ke proyek terus kita juga ya malah jadi sportif ya. Juga, ya.
oke juga gitu. Klien kita juga ada, kita kasih satu kan, kita pesan lagi 10, kenapa pesan banyak, dikasih bagus soalnya. Bagus emang, bapaknya oke juga. Tasnya oke, kualitasnya, tapi logonya tuh loh yang eye catching banget. Warna saya suka juga. Warnanya. Filosofi warna itu kita pakai yang kaya, itu goldnya, dan lebih ke corporate atau office di abu-abunya. Tapi itu banyak filosofinya. Cuman kita ambil 2 itu jadi dulu ini highlightnya. Mantap. Terus apalagi ya? Ngomong-ngomong branding, ya saya nggak begitu jago sih, tapi saya tertarik sih mengetahui kayak prosesnya bagaimana. Dan betul ya, ternyata kayak saya bilang tadi, branding itu proses ya. Branding itu bukannya logo, bukannya apa ya, itu logo itu kan apa namanya, brand inventory kalau salah ya. Itu hanya part of kita membranding. Jadi branding itu memang butuh waktu sih, jadi nggak ujuk-ujuk bikin perusahaan punya logo, punya visi misi, punya semuanya udah dan bisa bilang brandnya apa, itu logonya apa gitu bener-bener ya masalahnya. Jadi branding itu proses, karena kan branding itu experience yang relate ke trust gitu nggak ya? Iya benar. Trust, kalau udah orang percaya sama brand tersebut, makanya branded gitu kan, baru jadi brand ya kan. Jadi orang udah trust, oh ini ya pakai Esa World misalnya, udah jaminan lah gitu, bisa dipercaya lah gitu. Benar. Setiap apa yang kita kasih gitu kan, kayak contoh Apple, brand Apple, udah pasti mewakili trustnya kita ke orang-orang beli Apple, pasti sesuai harapannya dia kan. Jadi itu brand sih kalau saya baca sih. Terus aktivasinya ada yang experience sih kuncinya saya. Pengalaman. Experience ya, jadi entah itu pengalaman secara langsung ataupun tidak langsung kan gitu. Kayak klien-klien kita akhirnya kan pengalaman langsung dia sudah ada sempat proyek, kemudian dia proyek berikutnya dikasih lagi kita, terus sudah mulai aktif dikit-dikit brandnya ya kan. Tapi ada juga yang cuma denger aja, experience langsung dan experience tidak langsung gitu kan. Iya benar. Experience tidak langsung dia bilang, oh kayaknya Pak pakai siapa, oh gimana pengalamannya, oh baik, udah deh saya kontak. Itu kan experience juga, dan itu butuh portfolio, butuh proses kan. Jadi branding itu proses. Benar. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi brand gitu kan. Iya, nggak saya jadi. Cuman secara visual juga harus didukung dari awal ya, direncanakan ya. Setuju, dari awal juga. Aktivasi juga penting. Aktivasi kayak ada beberapa orang yang belum siap. Jadi kayak mereka berpikir saya punya perusahaan harus bikin logo gitu. Tapi dia nggak paham aktivasinya gimana, PDM bagaimana, pahamnya gimana, enggak. Jadi maka brand kalian itu sangat penting sebenarnya, sangat penting. Jadi kayak nggak kayak Juliet, nggak kayak SAL teman-teman itu. Jadi kayak mereka aktivasinya nggak maksimal karena dia kadang malas baca atau malas nurut atau emang nggak dikasih. Jadi dia gitulah. Sama kayak ini ya, apa konsisten saya. Iya penting, konsisten ya. Kan tujuan utama adalah menenangkan sebuah apa sih namanya, citra yang pekat pada seseorang. Itu brand. Jadi harus konsisten. Image juga ya. Jadi kayak apa ya, aktivitas itu juga perlu ya untuk mendukung ya. Bener. Melihat orang yang konsisten nggak sih gitu kan. Brand perusahaannya konsisten nggak, misalnya kayak kita kan cultural gitu kan. Konten, salah satu konten di proses branding kan, itu ya mestinya apa, kita bikin kayak aktivitas konten-konten atau posting hal yang bernuansa itu kan. Bener kayak kemarin kan saya lihat sempat yang draft TikTok itu bagus. Bocoran nih tak sih, besok akan launching sih. Besok launching. Kita launching besok. Jadi ini kayaknya ini setelah TikTok launching baru kita publish nih. Benar. Jadi setelah tanggal 1 ya. Jadi itu TikToknya mana? Tadi sempat lupa saya kita. Kembali lagi, ini udah bisa belum Pak? Sudah ya. Sudah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kita ganjel pakai benda. Dompet tepatnya. Oke, lanjut lagi. Tadi sempat terhenti karena itu hal teknis. Sebenarnya tadi saya. Aktivasi seingat saya ya. Jadi kayak semua itu butuh diaktifasi lewat brand guideline. Jadi kayak
nggak cuman jadi logo aja, tapi dibantu untuk diaktifkan. Ya intinya brand guideline tuh perannya penting sih gitu kesimpulannya. Terus apa lagi selain brand tuh kok yang saya lakukan apa sih selain branding? Selain branding, punya usaha lain sih, cuman yang memang paling senang di branding. Dan juga walaupun sempat overwhelm ya, sempat panas kepalanya, itu kejadian di 2018 sampai 19 kayak Kapan tuh? udah nggak bisa kerja. Bukan nggak bisa kerja, kayak mumet sama desain, muak dulu, kayak merasa nggak guna. Itu sempat kejadian. Oh gitu? Sempat. Jadi apa sih? Ini nih desainer tapi emak sama desain. Iya itu Wow. Itu kejadian gara-gara overwhelm. Nggak tahu kenapa. Jadi jelas katanya capek pikiran, itu penyebabnya. Jadi Wow. Mungkin kejadian. Jenuh kali jenuh. Gini, mungkin yang terjadi adalah dulu saya dari kuliah sampai 2015 itu lingkungan saya benar-benar desainer. Saya tidak bergaul dengan orang lain, dengan di luar profesi itu. Jadi 2016, 17 itu saya sudah mulai lebih banyak bergaul di luar, teman-teman yang bahkan tidak mengenal desain. Tapi kita dekat, maksudnya nyambung. Akhirnya mungkin di 2018 akhirnya overwhelm saya. Bagaimana yang biasa kita ngomongin hal kreatif, ngomongin desain, ngomongin seni, itu malah berubah sekarang. Ngomongin orang, ngomongin olahraga, ngomongin hal yang tidak biasa saya lakukan. Akhirnya overwhelm banget. Jadi kayak ini apa sih? Kok masa desainku stuck gitu aja gitu. Kok yang lain bagus-bagus. Jadi kayak, karena saya sendiri bukan tipikal orang yang bisa mencontoh visual ya. Jadi karena kan banyak orang melihat desain di Pinterest, sedangkan saya melihat Pinterest malah anxious karena kebanyakan referensi kan. Di situ saya dapat jadi overwhelmed di 2018. Jadi kayak aduh, mau give up desain kayak gitu, kok desain saya gini-gini aja, kok itu downgrade ya. Ternyata emang capek aja, lingkungannya tidak mendukung mungkin. Dan itu benar. Jadi ketika mulai COVID, balik lagi saya silaturahmi dengan teman-teman yang lama nggak ketemu, dan memang basicnya desain ya, fresh lagi kepalanya, fresh banget. Fresh bahwa dapat masukan juga dari teman-teman kan, bahwa desain lu nggak jelek kok, desain kamu masih tetap sama menariknya gitu. Dan itu ya mungkin karena interaksi dengan sesama desainer yang berkurang, sehingga akhirnya saya overwhelmed di 2018 sampai 19. Ya berarti lingkungan tuh ini ya penting ya. Penting banget. Jadi kayak sih. Untuk teman-teman desain grafis ya, fresh graduate terutama, saya itu adalah tipikal orang yang dulu banget tuh yang kuper. Saya dipaksa bergaul, dan saya terpaksa bergaul, dan saya dipaksa berubah, dan itu dalam konteks yang bagus, sehingga ya lebih dalam segi pekerjaannya lebih bagus juga, mengangkat kalian untuk berpikir lebih, atau yang tepat lah. Jadi kayak nggak, ya orang mikir logo ya logo gitu. Jadi supaya tidak diperlakukan sebagai logo desainer gitu loh. Kan sekarang banyak tuh desain logo tuh murah Ya, gitu. Ada aplikasinya, Ada di aplikasinya. YouTube iklannya. Tapi kayaknya nggak ada soalnya ya. Bakal nggak ada soal, karena itu kita ngomong sama mesin. Iya. Beda ketika ngomong sama manusia. Karena saya juga yakin logo itu nggak sekedar gambar, nggak sekedar simbol. Dia harus mempresentasikan visinya kita, bahkan segalanya tentang perusahaan itu. Keistimewaannya. Iya. Bahkan ke visi, jadi kayak why gitu loh. Kenapa di perusahaan ada tuh? Itu kan lebih deep lagi ya dari sekedar visi misi, tapi why-nya kenapa sih perusahaan itu ada? Itu mestinya menurut saya ya, itu harus tercermin di logo sebagai simbol. Kayak zaman dulu tuh ya, saya kerajaan tuh kan nggak ada panji-panjinya, itu kan ada apa ya, itu kan brand logo tuh ya kan, kayak kerajaan apa gitu kan, terus ada logo misalnya dulu kan matahari gitu, sama dewa gitu. Itu yang mereka panji-panji gitu kan, jadi ada logo tuh. Harus sebegitunya, jadi harus meresap ya ke semua pasukannya kan, kalau kita ke timnya semua. Ya benar, itu pride-nya aja. Ya. Meresap benar, jangan sampai salah. Tapi kelemahannya, saya juga ngalami ya di SAL memang juga ada. Kadang-kadang setelah logo jadi brand guideline, udah kita nggak selesai.
ujung-ujungnya nggak sampai ke staff yang paling, bukan ada hierarki sih memang ya, cuman nggak nyampe ke semua level, karena hanya di manajemen saja gitu. Tapi staff-staff semacam apa ya, general helper gitu kan, kayak OB gitu kan, itu mesti diajar, mesti masuk ke mereka. Lebih diserapi lagi ya. Betul, jadi mereka jadi kayak wah ini nggak sekedar logo nih, nggak sekedar gambar, itu punya makna. Jadi nanti mereka akan jadi evangelis, kayak apa ya, sudah kayak pembela lah ya. Itu keren banget lah kalau sampai gitu. Lihat dalam proses itu sih. Itu yang tidak saya banyak lihat di sebuah branding di Bali. Jadi itu lagi, makanya XL itu keren. Saya sih yang membuka semuanya sih. Nah, terima kasih. Itu juga hal yang menarik saya ceritakan bahwa dulu waktu saya awal-awal fresh graduate tuh, orang telepon saya, hire saya menjadi pekerjaan sebagai fotografer. Jonggat ya pertama kali nanya. Iya, pertama kali itu Jonggat pas saya lagi di Bangkok mau berangkat ke Thailand. Saya ada sibuk gak meeting. Itu ya saya rebranding SHL yang pertama yang saya pikir bahkan sudah foto prewed mau Jonggat, ternyata tidak. Begitulah. Zaman itu sama masih Om Sugi ya? Masih. Iya. Ngapain? Oh, karena berubah jadi dari Studio Julumut ke SHL and Partners masalah ya? Masih SHL Partners ya? Nah, dari Studio Julumut menjadi SHL and Partners masalah. Apa SHL Partner ke SHL Asia? SHL and Partners ke SHL Asia. Ya, SHL Asia. Karena kita beli domain waktu itu. Iya. Jadi SHL and Partners itu masih Bisugi ya, itu masih lucu tuh. Karena kita kan startnya nggak bisa buat logo. Nah, Kiki, ini masih bicara logo nih, belum branding. Buatlah, bagus sih filosofinya. Terus warnanya apa, Ki? Karena udah pakai spidol orange kan? Dan ini setuju. Kenapa? Harus pikir. Nanti kalau ada nggak setuju harus ada ide lain dong. Iya, padahal dulu namanya Studio Hijau Lumut, tapi logonya orange. Orange ya. Karena kata kalau nggak salah kata Bisugi itu spidol terdekat. Iya, itu spidol terdekat. Tapi kalau dari saya lihat itu catching banget. Iya, catching, nice. Jadi oke, nice lah. Nah, itu kita pakai, terus kita mulai disempurnakan lagi shape-nya kan. Shape-nya disempurnakan jadi lebih elegan gitu kan. Warna Esam perankan dengan beberapa alasan ya kan, ubah sedikit ya. Ya, casual kan. Sebenarnya logo SHL sekarang kan adalah pendewasaan dari warna orange. Iya. Itu dia. Terus kayak apa namanya? SHL.Asia itu menarik tuh. Ya. Dulu kita mau nyari shlasia.com kan? Ya, shlasia.com nggak ada. Nggak ada dibeli orang kalau salah. Terus Isa ngusulin kenapa nggak ada Asia? Kita juga baru dengar tuh. Waktu itu ya yang ngusulin si Awi. Web iya. Kan. Dia ngasih tahu kok ada domain.asia. Langsung ambil. Itu butuh 2 hari proses, saya kira diambil. Kita baru tahu ada domain.asia. Iya, baru tahu. Saya langsung happy banget, langsung nyuruh kita ambil kan. Ambil langsung. SHL.asia. Tapi emang belakangan banyak yang keliru sih. Saya udah email Pak ke shlasia.com. shlasia.com. Tapi lama-lama kita edukasi dan udah mulai terbiasa. Ya nggak pernah salah sih sekarang. Kan sebenarnya kalau salah kirim ada delivery reportnya kan? Atau jangan-jangan ada yang ngerti juga. Iya, benar-benar nice. Ya, itu dah. Jadi proses itu menarik sih ya. Prosesnya benar. Ya. It's part of the process. Semua orang kan berproses. Terus kita jadi suka kolaborasi ya saya. Yes. Dari situ kita beranjak ke apa ya? Flowgrow kan? Iya, Flowgrow. Tentu FLGR. Iya, Flowgrow logonya saya juga begitu. Cuma kita betul ya. Karena kita rasanya nggak jalan sih Flowgrow-nya. Belum jalan. Terus kita akhirnya kita bikin buku kan. Saya bantu kita bikin buku. Asia sama harus disanat. Logo THB-nya juga dari ESA, semua guideline dari ESA. Karena kami udah percaya banget lah, udah istilahnya kalau itu brandingnya ESA udah bagus di mata kami kan. Udah caker dah, udah bagus lah pasti. Nggak usah mikir lah gitu. Terus akhirnya kita bikin ini kan, Raksa. Aisyah cerita Raksa aja. Raksa itu adalah pengembangan dari timeless harmony kami yang in the future punya prospek yang bagus dalam bisnis.
kita apa ya, secara akun kita mengubah akun yang lama menjadi akun yang baru. Ya apa ya, enak sih. Raksa itu adalah pemberian dari nama dari beli kade ya. Jadi, Kade itu emang jago buat nama. Rasa Kala Raksa. Jadi Raksa. akhirnya saya bagaimana cara mentranslate menjadi sebuah logo. Akhirnya saya bingung kan, mana enaknya logo ini. Jadi nggak emang tidak menggunakan logo gram seperti SHL dan lainnya. Saya pikir rasa Kala. Akhirnya ternyata gampang lah. Saya ambil kata rasa dan raksa, K-nya itu Kala, jadi kayak di tengah-tengah, jadi raksa, jelas seperti itu. Menarik, dia hal ya visualnya sangat berbeda yang dari saya buat, jadi istilahnya sangat tua, sangat pendewasaan, sangat. Dan itu pun nggak jauh-jauh dari culture ya. Iya, nggak jauh-jauh. Atau kita ini ketemu karena visi kali ya, yang sama-sama tertarik. Kita bukan ahli budaya, tapi kita kok dalam berkarya kok ada aja yang unsur-unsur budaya. Sama Bali ya saya. Kami semua mengapresiasi karya, inspired by nature, inspired by culture juga. Sama artnya juga kan. Makanya kalau di SHL punya ini pedoman tuh CAN namanya, culture, art, nature. Jadi entah kenapa itu udah sadar sih selama akhirnya kan bikin buku THB juga, kok unsur itu melekat banget di kami gitu. Entah itu dapat brief desain modern atau yang tradisional, ya ujung-ujungnya rasanya itu ada rasa budaya itu. Ya udah berangkat dari situ ya, karena memang itulah kita gitu kan. Kan belum boleh disebut ya. Ken. Oh iya. Ya nanti akan ada sesuatu lah Ken. Ada. Kita bikin satu because we can, ya. Karena kami bisa. Apa? Jadi satu lagi saya ini penting kan. Kalau desainer branding gitu ya, termasuk grafis semua gitu kan, itu kan beda sama seniman ya. Apa yang menjadi inspirasi dan sudut pandangnya seperti apa sih terhadap produk desain itu? Artinya kalau arsitek kan banyak nih, ada arsitek yang pokoknya saya udah punya karakter nih, kalian harus ngikut gitu. Jadi segala dia nyari saya, ya beginilah kita, portfolio itu udah banyak nih. Kalau Asia kan nggak begitu. Kita emang mewujudkan mimpinya klien ya, makanya kita selalu tanya, kita melakukan empathize klien tuh apa sih, kenapa sih mereka nyari arsitek. Kalau nggak dia punya masalah yang harus dibantu arsitek, dia punya mimpi yang harus dibantu oleh arsitek untuk mewujudkan, kan itu aja sih. Nah kita cari tahu apa itu, baru kita menawarkan skenario solusinya gitu. Jadi kita benar-benar sudut pandangnya nggak ke kita gitu, jadi kita ke klien. Belum lagi ada investor, lagi ada klien dan investornya, kemudian lagi ada operatornya, kan banyak nih. Makanya kolaborasi, makanya campuran. Benar-benar create something. Ya kolaborasi gitu kan. Nah kalau dari sudut pandang saya gimana dalam branding? Ya. Dalam branding, setuju. Itu sebenarnya branding itu sama kayak branding itu sama dengan bisnis umumnya ya. Cuman dalam pendidikan di Bali masih belum sampai sana pemahamannya. Jadi dalam branding itu sebelum dealing sebaiknya emang dilakukan tahap screening, wawancara untuk klien itu. Apa sih pemahaman kalian tentang branding? Apa sih logo itu menurut kalian? Dengan seperti itu maka akan ada pemahaman bahwa kayak Junior bilang tadi, bahwa kalau nyari logo yang seperti ini cari sini, nyari logo yang seperti ini cari seperti ini gitu. Itu sama sebenarnya dengan arsitek. Itu pun saya baru sadari ketika berproses juga, bahwa jangan cari uang ya sebenarnya, karena ada orang yang punya uang tapi nggak tahu mau keinginannya apa, itu bahaya, menyusahkan desainer juga. Tapi ada juga yang banyak sebenarnya yang mengerti investasi branding itu bagaimana caranya, seperti itu. Benar nggak sih itu pertanyaannya? Ya sih, cuman gini, ada dilema sih kalau yang tadi bilang orang tahu nyari branding ini kesini itu dari segi mana? Artinya kalau tadi kan saya ngomong gitu, berarti kan masih sudah punya karakter, berarti kan lebih ke kayak seniman dong ini ya? Iya kayak seniman. Contoh ya, mungkin saya bisa
menarik teman saya lagi yang lain yang sama branding itu kayak Krishna Sudarma ini teman saya yang visualnya lebih apa ya, saya agak susah desainnya nggak naif ya, cuma lebih kayak cultural, psychedelic kayak gitu desainnya dia. Dan Krishna ini yang bantu branding untuk Hotel Tanjung Sari, tapi bukan branding logo ya, tapi aktivasinya. Krishna ini yang rebranding Tirta Usahada yang punyanya Cok, anaknya putranya Cok Ibah. Terus dan logonya Krishna ini sama mirip semua ya, Sanada walaupun beda perusahaan, cuman ya it's Krishna gitu loh. Oh itu lebih ke seniman. Ternyata ada juga begitu ya. Ada. Kelas kita kan ada juga begitu. Jadi ada. Dimanapun ya begitulah jadi kelihatan. Benanya beda, Ya. tapi karakternya sama. Yes. Tapi itu bukan salah atau benar sih, tapi emang ada begitu. Ada. Gitu. Dan kliennya pede menjual itu dan bagus. Dan saya sendiri suka, jadi kayak kalau saya idola di Bali siapa sih desainernya? Saya bisa bilang Krishna. Salah satunya ada Ajit juga, karena desainer remarkable, mudah dikenali. Tapi kliennya beda-beda. Kalau Ajit ini yang megang anaknya, bisnis keluarganya Pak Raimantra. Jadi beberapa project Ajit yang megang. Kalau nggak salah namanya Humana Design kalau si Ajit. Jadi seperti itu. Mana lebih? Ini menarik nih. Karena kita sebenarnya agak sedikit berbeda pandangan. Ya. Jadi mana lebih menarik nih? Satu desainer nih, kita ngelihat karya-karya ini nih sini nih, udah kelihatan nih si desainer ini. Tapi di sisi lain, ini kok beda-beda ya? Ternyata nih desainernya sama, dia bisa buat beda-beda ya. Karakternya beda-beda. Iya. Nah kalau kami SAL larinya ke situ sih ya, karena beda-beda kan. Jadi kita nggak akan membuat hal yang sama kecuali emang kelihatan dreamnya sama. Berarti ya. Kalau dreamnya sama ya pasti akan sama ini. Berarti visi SAL dan saya sama itu. Jadi yang saya buat itu menyesuaikan dengan dream mereka. Ya itu dah. Jadi saya tidak akan memaksakan dia, misal nggak mungkin saya ada karakternya gini loh, follow dong kayak ada gitu firm arsitek datang lagi yang minta di branding saya. Nggak mungkin saya menawarkan hal yang sama dengan SAL. Nggak mungkin banget itu. Jadi harus berbeda dan sesuai. Karena kenapa? Saya yakin kalau ada orang yang karakternya beda minta di branding kayak SHL, dia nggak mampu. Dia nggak mampu menjalaninya. Jadi saya harus menyesuaikan dengan apa yang dia mau. Jadi desain yang saya buat beda-beda. Ya karena saya ngeliat itu saya beda-beda desainnya. Beda-beda desainnya sesuai. Jadi ada yang naik banget, ada yang logo tab doang, pokoknya ya begitu. Harus beda-beda. Itu kok saya, karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nggak jadi kita beda pandangan. Nggak jadi. Karena betul, saya kalau ngomong branding itu kan pencerminan dari karakternya dia ya, problemnya apa, dia ingin di image dia di masyarakat seperti apa. Berarti kan itu beda-beda. Kecuali memang itu mirip, ya pasti larinya juga ada kemiripan, tapi pastinya nggak sama kan, karena desain itu harus otentik ya. Iya benar, nggak boleh sama, beda. Nah ketika disuruh bikin sama juga kan pasti nggak gampang kan? Nggak gampang, kecuali emang satu perusahaan ya, dan satu turunannya itu bisa boleh sama gitu. Tapi untuk disuruh untuk proyek orang lain, saya beda, saya sama. Ya itulah yang apa ya, harus perhatikan ya saya. Terus kedepannya apa ya? Sekarang udah mulai saya lihat nih nyari tim nih. Ya masih. Nyari tim. Begini ya Sawok nih sebesar apa sih di bayangan Esa sendiri ya? One of the finest design branding studio di Bali lah. Itu visinya. Iya. Jadi kayak apa ya? Ya memberikan apa ya, kalau ngomong visi saya masih gagap untuk berbicara pada umum, cuman ya akan ingin menjadi salah satu studio desain yang fine juga, yang mentransit nilai-nilai yang bagus dengan mengangkat budaya yang bagus juga, jadi kayak menginspire people untuk apa ya, itulah pokoknya. Visi saya belum bisa ngomong banyak. Tapi penting lah, saya penting banget, saya setuju. Ketika sudah firm sama itu, ya setengah jalan udah
terlampaui. Iya. Maksud saya sebesar apa nih? Kayak kita lah saya Mau dia besar. dulu saya sama mereka berapa sih kita sebesar apa sih ya? Ya paling ya maksimum 15 lah gitu. Itu udah kita anggap berat banget kayaknya. 15 staff. Ya. Oh iya. Tapi lama-lama jalan-jalan sekarang udah 30. Mau nggak mau, itu artinya karena itu yang dibutuhkan. Bener-bener. Karena kita harus ngikutin apa ya? Tapi kita juga ngeri sih kalau terlalu besar juga. Jadi corporate masalah. Ya, jadi kita juga tidak apa ya? Jadi corporate banget gitu jadinya. Kita sih nggak mau kayak gitu. Kita mau kayak sekumpulan desainer lah, sekumpulan arsitek yang berkarya bersama, yang mewujudkan mimpi klien bersama gitu kan. Iya benar. Ya saya pikir mentok lah segitu. Kalau itu semua seperti itu juga. Jadi kayak one stop branding house ya. Ya segitu ya. Jadi kalau saya bisa semuanya, tapi saya tidak mungkin mengerjakan semuanya gitu. Nah, karena tapi gini sah, itu benar. Kita harus menyediakan yang relate sama gini, karena klien-klien zaman sekarang ini udah nggak mau susah nyari orang-orang lagi. Yeah. Udah saya terus sama Esa misalnya, udah saya urusin aja. Ya one package Package-nya gitu. Tapi kita nggak bisa ngerjain sendiri. Oke, kita cari profesional. yes Tim. yes itu mindset kan tidak semua orang Ya. punya ya, tapi karena mungkin takut berbagi duit ya. Tapi spesialis itu penting banget. Setuju. Kayak SAL kan, kayak orang-orang teman-teman bilang, semua diambil kan bagusan spesialis landscape loh. Kita masih loh spesialis landscape, masih banget. Alila. Tapi bukan saya gitu. Ada masalah sama masalahku. Benar-benar. Ya, gitu. Jadi kita masih percaya butuh orang spesialis atau spesifik ya untuk melakukan pekerjaan yang kita dipercayakan klien gitu. Jadi kayak apa ya? Benar. Penting banget sih. Kalau kita ngurus semua juga kayak downgrade kan kitanya sendiri, capean. Ntar ya, kita break dulu ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai mana? Sampai Spesialis ya. Ya betul. Jadi kan apa ya? Kalau balik ke Salasia ya. Di Salasia sekarang orang-orang bilang kok semua diambil arsitektur, diambil landscape, interior. Padahal dulu kan cuma landscape, kemudian ke arsitektur. Apa jadi palu gada ya? Semua dikerjain semua bisa? Enggak lah, karena kita prinsipal kita ada 5 tuh. Dan mereka mengerjakan spesialis masing-masing. Saya udah ngerti interior, tapi kita punya citra. Saya paham landscape, tapi nggak sejago Mas Anang sama Mas Alku. Mereka yang sudah ekspertisnya dan bertahun-tahun mempelajari itu aja, tentang tanaman, landscape design. Mereka situ fokusnya. Sedangkan dari semenjak kita Anang sudah jadi prinsipal, saya sampai kali udah fokus ke arsitektur. Jadi kita fokus sebenarnya. Benar. Tapi secara company ya kita bisa menyediakan services itu. Benar. Karena kan mesti holistik ya, mesti ini nyambung masalahnya semua. Dan partner juga penting gitu. Makanya saya punya Esa ketika sekarang kan banyak yang minta nih, sekalian dong misalnya company baru di branding dong ya, selalu kan Esa kita aja. Ya, karena trust, karena sudah nyambung cara kerjanya. Itulah cara bekerja. Ya. Cara besar juga seperti itu. Ya. Itu artinya kolaborasi sih tahun sekarang dan ke depan tuh kolaborasi penting. Ya, itu yang mungkin tidak dimiliki di Indonesia dulu ya, di sekarang ya, di Bali tepatnya kolaborasi. Tidak disadari ya. Tidak sadari karena mereka lebih melihat semua orang sebagai rival. Betul. Sekarang ya benar collab sih. Collab. Dan landscape ya, di landscape kita udah collab sama bisa dibilang kompetitor juga, tapi kita kolaborasi hari 10 tahun lebih kan sama Pak Ketut Suratman Terima Bali. Itu dari 2010 tuh ya, bukan 2011 atau 12 itu mulai kolaborasi tuh. 8 tahunan lah ya 10 tahun dong sampai 2022 ya. Iya 2022 ya. Sekitar segitu dah 2011an udah mulai dah kolaborasi gitu. Bener. Berbagi gitu. Bener. Saling mempengaruhi juga kan. Bener. Ini kayak lagi deket nih kita ya. Iya. Oke, terakhir kali
minta nih pesan atau apa yang ingin bisa, karena kan viewer kita juga mungkin ada adik-adik ya yang baru mau menjadi desainer, branding designer, kayak grafis juga kan. Yes. Apa sih yang bisa kasih sesuatu lah buat mereka? Jadi kalau teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang mau jadi graphic designer branding ya, pertama harus tahu bahwa kita ini bukan seniman. Kita ini adalah suatu bisnis yang memiliki skill seni. Untuk mengasahnya jangan lupa baca, melihat, bergaul, mendengar. Jadi kayak lebih banyak menerima juga dan mentranslate-nya ke visual yang baik. Visual yang baik itu gimana sih? Ya banyak melihat lagi, melihat brosur yang bagus gimana, lihat buku yang bagus bagaimana, dan copywriting yang bagus gimana gitu. Jadi diatur, jangan semua informasi diambil, dan juga setelah semua ilmunya ya ditranslasikan juga kemana, ya ke klien, ke networking, belajar komunikasi yang baik di sana, klien di sana. Jadi kalau mau kerja juga ya dari sana, dari networking itu semuanya diinvest dari kamu masih kecil sehingga nanti jadi dewasa ya circle yang bagus gitu. Itu sih kan dari saya. Oke, sip. Thank you saya. Sama-sama SAL, sukses. Ya, sampai jumpa teman-teman di chat berikutnya. Ya.